Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Gani. Di video kali ini saya akan menjelaskan menyangkut dengan aksiologi. Baik, menyangkut dengan aksiologi, yang pertama yaitu pengertian aksiologi. Aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yang artinya aksio, yang berarti bermanfaat, dan logos berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Secara istilah, aksiologia adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Sejalan dengan itu, maka aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai atau kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Dengan demikian, aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi dari nilai-nilai etika dan estetika. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Sementara Surya Sumantri mengatakan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Kemudian dikatakan bahwa aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya di dalam kepribadian peserta didik. Kemudian dengan demikian aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Mengenai nilai itu sendiri dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti kata-kata adil dan tidak adil, jujur dan curang, benar dan salah, baik dan tidak baik. Hal itu semua mengandung penilaian karena manusia yang dengan perbuatannya berhasrat mencapai atau merealisasikan nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Kemudian aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Di dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai seperti epistemologis, etika, dan estetika epistemologi yang bersangkutan dengan masalah kebenaran. Etika bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Di kefilsafatan dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah nilai yang khusus seperti epistemologis, etika, dan estetika. Kemudian epistemologi bersangkutan dengan masalah kebenaran, etika bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkut dengan masalah keindahan. Dari definisi aksiologi di atas dapat disimpulkan bahwasanya permasalahan utama adalah mengenal nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Kemudian teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu kepada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia. Dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia, ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Sedangkan estetika berkaitan dengan
nilai tentang pengalaman, keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Kemudian aksiologi dalam Islam. Aksiologi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai atau nilai atau etika, dan etika akhlak merupakan akhlak merupakan tujuan pokok bagi orang yang mempelajari ilmu itu sendiri. Sebagian lain berpendapat bahwa ilmu adalah sebagai jalan atau sarana untuk memperoleh etika, kemudahan dalam hidupnya di dunia. Sedangkan Kontowijoyo menyebutkan aksiologi dalam paradigma Islam yaitu ilmu tidak ada yang benar netral. Ilmu tidak ada yang benar-benar netral. Ilmu pada dasarnya tidak ada yang bebas nilai. Yang ia syarat dengan bias kepentingan perumusannya dan pembuatannya. Ilmu modern yang selama ini sering diklaim sebagai bebas nilai sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, ternyata tidak lepas dari nilai-nilai yang dianut oleh penganutnya seperti filsafatan yang berada di barat. Dalam konstruksi keilmuan Islam, ilmu bekerja dalam bingkai paradigma Islam itu sendiri, di mana ilmu bersumber langsung dari teks wahyu Al-Quran. Maka nilai etis yang terkandung dalam ilmu keislaman berada dalam bingkai etika moral yang sangat erat, karena misi kenabian Nabi Muhammad SAW adalah membangun etika moral atau akhlak. Kontowijoyo menyebutkan bahwasanya etika moral dengan etika profetik, nilai etika profetik itu sendiri berasal dari akhlak Nabi Muhammad SAW, dan sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, ada perbedaan pendapat tentang aksiologi dalam pandangan barat dan Islam. Pertama, menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini, ilmuwan barat adalah menemukan pengetahuan dan terserah pada orang lain untuk mempergunakannya. Apakah ilmu tersebut digunakan untuk tujuan baik atau untuk tujuan buruk? Kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisika keilmuan. Sedangkan dalam penggunaannya, ilmu terletak pada objek penelitian harus dilandaskan pada asas-asas moral. Oleh karena itu, bahwa ilmu tidak ada yang benar-benar bebas nilai, tetapi sangat tergantung kepada siapa dan dogma yang diyakini. Sedangkan aksiologi Islam memandang bahwa ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta atau Sang Maha Pemberi nilai. Karena nilai kebaikan dan keburukan itu sejatinya adalah dari Tuhan untuk manusia, dan manusia yang akan memberikan nilai terhadap perilaku dan perbuatan baik. Kemudian teori nilai. Apa sebenarnya nilai itu? Nilai sebagai sesuatu yang menarik bagi seseorang, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dicari atau sesuatu yang disukai dan kemudian diinginkan. Pendeknya, nilai adalah sesuatu yang baik. Lawan dari nilai adalah non-nilai atau disvalue. Ada yang mengatakan disvalue sebagai nilai negatif, sedangkan sesuatu yang baik adalah nilai positif. Hans Jonas, seorang filsuf Jerman Amerika, mengatakan nilai sebagai the addresses of a yes. Kemudian nilai dan fakta. Yang ketiga ini yaitu nilai dan fakta. Ada perbedaan antara pertimbangan nilai dengan pertimbangan fakta. Fakta berbentuk kenyataan, ia dapat ditangkap dengan panca indera, sedang nilai hanya dapat dihayati. Kemudian walaupun para filsuf berbeda pandangan menyangkut tentang definisi lain, namun pada umumnya menganggap bahwa nilai adalah
pertimbangan atau nilai adalah pertimbangan tentang pengharapan, sedangkan pertimbangan fakta dan pertimbangan nilai tidak dapat dipisahkan di antara keduanya karena saling mempengaruhi sifat-sifat benda yang dapat diamati juga termasuk dalam penilaian. Jika fakta berubah, maka penilaian kita berubah. Ini berarti pertimbangan nilai dipengaruhi oleh fakta. Kemudian pembagian aksiologi. Menurut Bramel, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Yang kemudian pembagian yang kedua yaitu aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Kemudian yang ketiga socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Kemudian yang ketiga ini terbagi menjadi ada moral atau etika disebut filsafat moral atau morali filosofi yang berasal dari kata ethos Yunani yang berarti watak. Moral berasal dari kata mos atau mores atau Latin yang artinya kebiasaan atau watak atau kelakuan tabiat. Dalam bahasa Indonesia istilah moral atau etika diartikan kesusilaan. Kemudian di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa etika mempunyai 3 arti. Yang pertama, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban atau moral, hak kewajiban moral atau akhlak. Kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, etika ialah nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Kemudian etika normatif. Etika normatif sering disebut filsafat moral atau moral filosofi atau etika filsafat atau philosophical ethics. Etika normatif dibagi ke dalam 2 teori, yaitu teori nilai atau theories of value dan teori keharusan atau theories of obligation. Teori-teori ini mempersoalkan sifat kebaikan. Sifat teori ini ada 2, yakni monistis dan pluralitas. Yang termasuk dalam kategori monistis adalah hedonisme, spiritualisme maupun hedonis materialistik, sensualistis. Sedangkan teori-teori keharusan membahas tentang tingkah laku. Teori-teori yang tergolong dalam theories of obligation adalah aliran egoisme dan formalisme. Yang terakhir yaitu socio-politik life. Kehidupan sosial politik merupakan sesuatu yang melahirkan filsafat sosial dengan kajian pokoknya adalah manusia. Dalam artian manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan orang lain. Berdasarkan susunan kodrat manusia tidak hanya sekedar manusia itu tidak hanya sekedar makhluk jasmania, tetapi juga makhluk rohania dan makhluk sosial yang memiliki daya cipta atau kognitif, kemudian rasa atau efektif, dan karsa atau konatif. Aktivitas gerak manusia dapat berlangsung sebagaimana aktivitas makhluk-makhluk lain. Misalnya, manusia dapat tergelincir jatuh, dapat tenggelam dalam air, bernafas, mencerna makanan. Aktivitas ini berlangsung begitu saja secara alamiah dan otomatis tanpa adanya kendali dari manusia. Namun, sebagai makhluk yang lebih luhur, manusia itu dapat melakukan yang namanya kegiatan yang lebih dari makhluk-makhluk dan binatang. Kemudian baik, hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.